Halo kakak hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar kembali yaitu kupas materi bersama Miss. Pada pagi hari ini mudah-mudahan semua dapat bermanfaat. Kita belajar tentang 10 tanda kecakapan khusus pada pramuka siaga. Oke, semuanya silahkan kakak-kakak menyimak materi dengan teliti dan agar kakak-kakak semuanya lebih paham lagi tentang materi yang hari ini kita pelajari ya. Oke, bersiap. Kakak-kakak hebat semuanya, sebelumnya silahkan teman-teman tonton video pramuka berikut ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan silahkan disimak baik-baik dan diingat, kemudian dihafalkan tanda-tandanya. Siapa yang suka ikut kegiatan pramuka, dan mudah-mudahan kakak-kakak semuanya bersemangat ya walaupun belum pernah. Apa saja syarat kecakapan khusus yang harus dimiliki oleh anggota pramuka siaga? Apa saja ya? Nah, kita lihat sama-sama ya kakak-kakak hebat. Nah, semua anggota pramuka siaga wajib memiliki keahlian khusus di bidang tertentu. Misalnya, keahlian dalam hal P3K, berkemah, gerak jalan, dan lain-lain. Kemudian, setiap anggota pramuka yang memiliki keahlian tertentu akan diuji oleh pembina pramuka. Jika anggota tersebut lulus ujian, maka akan diberikan tanda kecakapan khusus sesuai keahliannya. Oke, seperti itu ya kakak-kakak. Kemudian tanda kecakapan khusus TKK berbentuk segitiga sama kaki terbalik. TKK biasanya dipasang di lengan baju bagian kanan, membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda keluarga dengan puncak menghadap bawah sepanjang 5 meter. Selanjutnya, apa itu TKK? TKK yaitu tanda kecakapan khusus, adalah tanda yang diberikan kepada anggota pramuka sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan yang dimiliki dalam suatu bidang tertentu. Kemudian, tanda kecakapan khusus yang wajib dimiliki oleh anggota pramuka berjumlah 10. Untuk mendapatkan 10 TKK tersebut, anggota pramuka harus memenuhi syarat kecakapan khusus dalam setiap bidang yang diminati dan harus lulus ujian oleh pembina pramuka. Nah, kakak-kakak, selanjutnya di sini ada syarat kecakapan khususnya. Yang pertama, mengetahui cara penggunaan obat. Kemudian yang kedua, mengetahui cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ketiga, mengetahui cara membalut luka. Yang keempat, mengetahui cara menghentikan pendarahan. Dan yang kelima, mengetahui nama dan alamat rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nah, kemudian yang kedua yaitu syarat kecakapan khususnya SKK. 1. Mampu mengatur dan menempatkan barang dalam suatu tempat dengan rapi. Kemudian yang kedua, mampu menghias dan mendekor suatu ruangan. Yang ketiga, mampu mengatur dan menyiapkan meja makan. Seperti itu ya kakak-kakak. Nah, bisa diingat. Yang ketiga yaitu syarat kecakapan khususnya, yaitu yang pertama, mampu mengingat 7-10 benda yang dilihatnya dalam 1 menit. Kemudian yang kedua, mampu mengikuti jejak sejauh 1 km dengan menggunakan tanda jejak sederhana. Ketiga, mengetahui dan mencatat kebiasaan hidup satu jenis binatang sekitarnya. Yang keempat, mengetahui buah-buahan dan sayuran yang tumbuh di sekitarnya. Yang keempat, TKK juru masak. Syaratnya di sini yang pertama, dapat memasak air minum. Kemudian yang kedua, membuat makanan pencuci mulut dari bahan-bahan sederhana. Yang ketiga, membuat satu jenis lauk pauk. Yang keempat, mengetahui maksud dari makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya.
bisa diingat ya kakak-kakak. Yang kelima di sini TKK berkemah. Syaratnya yaitu yang pertama minimal mengikuti 3 kali persari perkemahan 1 hari. Kemudian yang kedua dapat mengatur barang-barang di dalam tenda. Yang ketiga menjaga kebersihan perkemahan ataupun tenda pada barungnya ya. Seperti itu. Nah, yang keenam di sini TKK penabung. Syarat kecakapan khususnya yang pertama memiliki buku tabungan pelajar. Yang kedua, menabung secara teratur minimal selama 6 bulan. Yang ketiga, menghafal dan menyanyikan lagu Mari Menabung ciptaan Imam Setiono. Nah, yang ketujuh TKK menjahit. Syaratnya adalah di sini yang pertama dapat membuat sapu tangan atau taplak meja dengan tangan ataupun mesin jahit. Yang kedua dapat memasang kancing dan membuat lubang kancing. Yang ketiga dapat membuat pakaian untuk boneka, membuat mainan dari kain sendiri dan membuat pakaian bayi. Itu ya kakak-kakak untuk menjahit. Dan yang kedelapan yaitu syaratnya satu mengetahui minimal 2 jenis buah-buahan dan 2 jenis sayuran. 2 dapat menggunakan pupuk kompos dan yang ketiga telah memelihara 1 jenis tanaman minimal selama 3 bulan. Dan yang kesembilan yaitu syarat pengamanan kampung ataupun desa. Dapat membunyikan kentungan sebagai tanda adanya bahaya dan mengerti arti dari setiap bunyi kentungan. 2 menolong orang dengan melapor pada pos keamanan. Nah, yang ke-10 yaitu TKK gerak jalan. Syaratnya yang pertama mengetahui sikap berdiri dan sikap berjalan dengan baik. 2 mengetahui cara mencegah dan merawat lepuh di kaki. Dan yang ketiga minimal mengikuti 2 kali gerak jalan sejauh 5 km untuk laki-laki dan 3 km untuk perempuan. Ya, itulah tadi kakak-kakak, semoga dapat bermanfaat ya. Semangat belajar. Nah, oke kakak-kakak, seperti itu ya tadi yang sudah Ustazah bahas bersama-sama ya. Dan di sini di Quran surah An-Najm ayat 39 bertuliskan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, yakni tidak ada yang dia dapatkan melainkan pahala dan balasan dari amal perbuatannya sendiri, dan dia tidak berhak mendapat balasan amal yang tidak dia lakukan. Nah, itulah tadi ya kakak-kakak usaha yang sudah kita lakukan ketika kita berkemah bersama teman-teman, kemudian saling membantu ya. Apa yang sudah kita lakukan itu kita niatkan dengan ikhlas dan maka apa yang sudah kita lakukan itu adalah akan mendapatkan pahala yang akan kita kumpulkan ya. Ketika kita sudah ikhlas membantu temannya, saling membantu, dan itu tidak ada yang saling mengungkit-ungkit kebaikannya sendiri ya, tanpa teman-temannya harus membalas kebaikannya yang kita lakukan. Seperti itu. Itulah tadi ya kakak-kakak dari materi pramuka yang mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kakak-kakak, walaupun kakak-kakak belum semuanya ikut pramuka ya. Mudah-mudahan dengan materi ini ada gambaran untuk kakak-kakak semua. Dan Ustazah mohon maaf ya, Ustazah akhiri apabila ada Ustazah kesalahannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kakak.